Ya, sepertinya seperti apa yang kita ulas kemarin, bahwasanya tidak ada yang menarik dari sisi data ekonomi, justru market kecenderungannya beralih kepada sentimen geopolitik dan juga kaitannya dengan kebijakan tarif Trump. Lagi-lagi Trump. Kita akan bicara tentang hal ini mungkin berulang kali, bukan hanya satu kali. Tapi yang jelas, segala ketidakpastian ini yang membentuk kenapa market lebih enggan untuk menyoroti ataupun melirik aset, bisa dibilang aset berisiko. Tapi justru safe haven itu yang justru dituju. Tapi kira-kira apakah malam nanti akan terus berhasil atau tidak? Ini ulasannya. Ya, sepertinya Rusia Ukraina akan sangat rumit dan sedikit kompleks ya. Kalau misalnya kita kaitkan dengan apa yang terjadi, sejak kemarin pun kita sudah peringatkan bahwa ini akan tidak mudah. Walaupun ya ekspektasinya ujung-ujungnya nanti akan terjadi perdamaian. Entah bagaimana caranya, mungkin itulah siasat Trump. Bagaimana caranya menekan kedua kubu supaya mau mengikuti alur cerita dia. Nah, sayangnya yang terjadi adalah kebalikannya untuk tentunya Ukraina. Kita bicara tentang Zelensky yang agak sedikit ngeyel. Berulang kali dia mengatakan bahwa jangan percaya kepada Putin, sementara Trump sendiri sudah berteman lama dengan Putin. Dan bahkan kalau lihat dari reaksi apa yang terjadi pada pertemuan 1 minggu terakhir, dan termasuk kemarin tentunya, justru Putin menyambut dengan baik tawaran-tawaran yang dilakukan atau diberikan oleh Donald Trump. Di sisi lain justru Trump agak sedikit kesal dengan Zelensky yang dinilainya sebagai sosok yang arogan. Bahkan dia dicap sebagai diktator dan menyerukan segera untuk terjadinya pemilu. Nah, tapi di sisi lain ternyata saya mendapatkan kabar bahwa Zelensky mendapatkan dukungan militer dan juga tentunya dari rakyat yang menurut polling itu kurang lebih naik dari dukungan 52% menjadi 57%. Apakah ini akan bertahan terus atau tidak, kita belum tahu, tapi yang jelas proses demi proses itu akan kita lalui dan mungkin market akan lama-kelamaan dia akan jengah dan kemudian akan menafsirkan bahwa tidak akan ada solusi yang tepat untuk Rusia Ukraina. Tapi yang jelas apapun itu sebetulnya ceritanya adalah sudah bisa dibilang bisa ditebak. Kondisinya nantinya akan terjadi kesepakatan yang mungkin akan ditengahi oleh Amerika. Tapi kalau misalkan ternyata sampai detik terakhir, mungkin apa yang terjadi pada Israel Hamas kurang lebih akan mirip seperti itu. Tekanan akan diberikan oleh Amerika dan ancaman tersebut akan jatuh kepada Ukraina daripada Putin. Jadi kita tinggal tunggu tanggapannya, apakah ini akan menjadikan siasat yang berhasil atau tidak. Yang jelas Trump sangat butuh karena dia juga punya target yang utama yaitu menekan inflasi dari sisi gangguan pasokan. Mengingat bahwa dia juga sudah memberikan indikasi bahwa kebijakan tarif tersebut bisa saja mengganggu inflasi. Oke, yang kedua adalah terkait dengan Amerika China. Setelah dia konfirmasi dengan Putin dan mereka agak sedikit lancar, maka kali ini juga kaitannya dengan China. Menurut China, ya mereka agak protes memang dari sejak awal terkait dengan kebijakan tarif, dan walaupun sudah diberlakukan kebijakan tarif yang sama ataupun balasan oleh China terhadap Amerika yang notabene juga angkanya juga tidak jauh-jauh beda. Nah, cuman di sini Menteri Perdagangan dari China mengatakan siap untuk bekerja sama dengan Amerika, tentunya kaitannya dengan dialog untuk memberikan solusi ataupun mendapatkan kesepakatan terkait dengan perdagangan. Nah, menurut Trump sepertinya bisa saja ini akan terjadi kesepakatan baru. Saya rasa kalau misalkan kesepakatan baru, semua akan setuju bahwa ini adalah risk asset akan positif, dan itu berarti indeks saham akan mengalami lonjakan kenaikan yang sangat tinggi. Nah, tapi kalau misalnya kita kaitkan dengan safe haven, lagi-lagi tekanannya mungkin akan terjadi, tapi efek sementara karena kita belum lihat dengan dampak berikutnya dari kebijakan tarif dan juga termasuk ketidakpastian yang lainnya. Nah, jadi dalam hal ini harap sabar dulu, tapi yang jelas koreksi ataupun penurunan masih akan ada untuk safe haven tentunya. Nah, di sisi lain, kalau misalkan kita perhatikan dari Morgan Stanley, awalnya mereka sangat pesimis dengan outlook dari ekonomi China dan tidak menyarankan atau bahkan skeptis terhadap pasar ekuitas China. Tapi kali ini berubah. Ada kondisi di mana Morgan Stanley melihat ada optimisme yang tumbuh setelah melihat adanya upaya-upaya dari perusahaan-perusahaan China yang mencoba untuk fight terhadap dampak ekonomi. Kemudian juga membaiknya kondisi geopolitik, dan terakhir adalah dukungan baru dari pemerintah yang sudah disampaikan kemarin, yaitu kaitannya dukungan terhadap perusahaan-perusahaan swasta, termasuk juga BUMN ya. Dalam hal ini mereka akan cukup seimbang, sehingga kalau kita perhatikan dengan komitmen pemerintah China untuk mendukung ekonomi, saya rasa balik lagi di bulan Maret mungkin mereka akan meluncurkan yang namanya kebijakan stimulus fiskal yang dinantikan pasar. Jadi saya rasa ini kesempatan untuk Hang Seng, walaupun kalau kita
kita bicara tentang kebiasaan yang terjadi, sebetulnya sudah sempat terjadi kenaikan dari sejak awal tahun sampai bulan Februari ini. Tapi apakah itu menandakan bahwa kenaikan sudah akan selesai atau tidak? Mungkin iya, kalau secara musiman. Tapi kalau lihat dari secara ekonomi dan juga komitmen dari pemerintah China, saya rasa mungkin Maret akan menjadi momentum yang sangat-sangat bagus dan mungkin juga akan terjadi kenaikan yang lebih signifikan. Itu pun dengan catatan kalau stimulus fiskal yang dijanjikan betul-betul diluncurkan. Nah, polling Reuters ternyata menunjukkan bahwa BOJ kelihatannya bisa lanjut untuk menaikkan suku bunga di kuartal ketiga. Nah, catatannya begini teman-teman, mereka melihat ada posisi di mana BOJ masih bisa menaikkan sekitar 1 atau 2 kali 25 basis point. Artinya kalau misalnya kita asumsikan dengan suku bunga yang saat ini terjadi 0,25%, berarti ya anggapan saya adalah suku bunga akan mencapai, oh ternyata 0,5% ya untuk BOJ. Berarti kalau misalkan terjadi kenaikan kembali 1 kali saja 25 basis point, berarti kita akan dapatkan 0,75%. Dan kalau misalkan 2 kali 25 basis point, berarti akan ada di 1,00%, dan itu adalah suku bunga yang cukup tinggi, termasuk tergolong tinggi atau paling tinggi setelah sekian dekade mereka berada di suku bunga negatif. Jadi ini adalah kesempatan di mana USD Japanese Yen berpotensi mengalami penurunan lebih lanjut, dan itu berarti Japanese Yen akan relatif menguat dibandingkan US dollar. Ya walaupun kita tahu bersama bahwa ini juga alasan salah satunya adalah terkait dengan tingkat pertumbuhan upah yang mungkin akan disetujui di bulan Maret nanti. Kalau itu setuju, berarti apa yang dilakukan atau yang diinginkan oleh BOJ dalam ini Katsuo Ueda menyampaikan berulang-ulang, itu akan mendukung untuk kenaikan suku bunga lebih lanjut, dan mungkin kita akan lihat siklus kenaikan, bukan hanya 1 kali atau 2 kali, tapi merupakan siklus. Dan ekspektasinya adalah inflasi yang tetap stabil, kemudian didorong juga tingkat permintaan yang pulih, dan itu dikarenakan tingkat upah yang mengalami peningkatan. Sementara itu Trump mengumumkan atau akan mengumumkan terkait dengan kebijakan tarif lagi, dan kita akan bicara tentang otomotif teman-teman. Posisinya Uni Eropa ataupun bahkan Jepang agak kejepit sepertinya, dan ini lagi-lagi yang disoroti adalah Uni Eropa yang selalu dikecam oleh Trump dalam hal ini dianggap sebagai negara ataupun kawasan yang tidak berlaku adil terhadap barang-barang ekspor dari Amerika. Nah, selidik punya selidik, kalau misalnya kita perhatikan dengan status nantinya kebijakan otomotif ini agak besar dengan 25%, dan bahkan untuk farmasi itu kurang lebih bisa lebih tinggi dari 25%. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi result berikutnya, tapi tujuan utama dari Trump adalah menarik semua pabrikan untuk kembali berproduksi di Amerika. Oleh karenanya kecaman ataupun ancaman dari Trump ini sebetulnya trik negosiasi dari seorang Trump supaya mereka mau membuka pabrik di Amerika dan dikenakan free ya, tidak dikenakan biaya apapun. Tapi kalau misalkan produksinya di luar lalu kemudian dia jual ke Amerika, maka mohon maaf akan dikenakan tarif. Kurang lebih seperti itu. Trik yang memang sangat wajar di dunia bisnis. Tapi apakah itu akan mempan untuk negara? Kita belum tahu, tapi kedepannya mungkin inilah yang dikhawatirkan akan memicu tingkat gangguan pasokan utamanya, dan juga tingkat pertumbuhan. Nah, apakah ini akan bertahan lama atau tidak? Ya, clue-nya adalah di tahun 2017 pernah terjadi, tapi di tahun pertama Trump waktu itu ya bisa dibilang mungkin market masih shock atau sedang menyesuaikan diri, tapi setelah itu mereka akan terbiasa dan mungkin akan terlihat apa yang akan dilakukan oleh Trump berikutnya. Nah, terkait dengan ekonomi kalender untuk malam nanti, kita akan lihat dari initial jobs claim dan angkanya 215 dari 213. Berarti ada kenaikan tipis. Seperti biasa, saya agak sedikit ragu dia akan kembali mulai lonjakan. Kalaupun lihat kebiasaannya dalam 6 bulan terakhir, saya rasa Anda bisa lihat agregat angkanya atau areal angkanya itu ada di 205 paling bawah, kemudian yang tertinggi adalah 225. Kalau misalkan tidak ada pernah keluar dari situ, ya otomatis apa yang terjadi pada dolar itu akan kembali dengan sendirinya. Artinya kalau datanya relatif lebih tinggi, misalkan 220 atau 225 ribu, maka dolar akan melemah. Kemudian nantinya dia akan normal lagi. Dan begitu pula sebaliknya, kalau angkanya ternyata 205 atau kan 200 ribu, saya rasa dolar akan menguat, tapi setelah itu, boom, dia akan kembali melemah. Ya seperti biasa, karena data tersebut juga range-nya tidak keluar dari angka yang sudah terjadi dalam kurun waktu 3-6 bulan terakhir. Kemudian Philadelphia Fed Manufacturing Index, angkanya diperkirakan turun 19,4, berarti turun yang sangat-sangat terjal dari 44,3. Well, hampir sama dengan apa yang terjadi tadi malam, New York Empire State. Tapi sepertinya data ini agak sedikit menggigit ya. Jadi diselangi dengan tidak ada data ekonomi yang terlalu tinggi. Berarti data ini bersama initial jobs claim akan kemungkinan
sedikitnya memberikan efek terhadap market. Tapi setelah itu semua akan fokus dengan pengumuman Trump dan juga kebijakan ataupun perkembangan lebih lanjut dari sisi geopolitik.